Oke, perhatikan semuanya. Kita lanjut ke materi, yaitu terkait dengan tapi sebelum itu Pak Guru ingin mengulang kembali terkait dengan puisi ya. Nah, perhatikan. Nah, di sini puisi Raja Ampatku. Nah, puisi ini terdiri dari berapa bait? 2 bait. 1 bait itu terdiri dari berapa baris? 4 baris. Ciri-ciri puisi yang pertama ada rima. Apa itu rima? Pengulangan bunyi yang berselang berada di akhir larik atau baris. Yang ini maksudnya, yang G ini. Nah, yang N. Nah, dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan puisi. Nah, puisi juga itu mengandung yang namanya majas. Masih ingat nggak majas personifikasi? Apa itu majas personifikasi? Apa itu majas personifikasi? Itu pengertian puisi. Ayo bacakan Pak Guru, apa itu majas personifikasi? Perumpamaan apa? Ayo, apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi itu adalah perumpamaan, itu ibarat dilakukan oleh manusia. Contohnya kemarin ada kipas angin dia ngapain kemarin? Ada yang nulis Pak Guru dengar, dia kipas angin melambai-lambai. Ya, kemudian ada pohon menari. Seolah-olah pohon itu menari, padahal pohon itu tidak bisa menari. Yang bisa menari itu adalah manusia. Maka majas personifikasi itu adalah diibaratkan kelakuannya itu seperti manusia. Nah, di puisi juga menggunakan majas. Contohnya di sini, lihat perhatikan. Laksana untayan mutiara di lautan. Artinya adalah gugusan pulau diumpamakan untayan mutiara. Kemudian ada lambaian terumbu karang dan ikan menyapa. Ada nggak pernah ikan menyapa kalian? Nggak pernah. Nah, karang dan ikan itu dipersonifikasi seolah-olah kelakuannya itu seperti manusia. Nah, di sini menulis, dapatkah kalian membayangkan Raja Ampat seperti yang digambarkan pengarang puisi tersebut? Sekarang bayangkan suatu tempat di daerah kalian. Ceritakan keindahannya dalam bentuk puisi. Nah, di sini ada tahapan yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut tahapan dalam membuat puisi ya, yang kemarin Pak Guru tugaskan. Pertama, yang harus kita lakukan itu adalah tentukan tema puisi kalian. Temanya apa? Apakah tentang air terjun, apakah tentang alam, apakah tentang laut, atau apakah tentang perasaan kalian kepada ibu kalian, atau perasaan kepada pasangannya, dan lain sebagainya. Setelah kalian menentukan temanya, barulah buat daftar kata yang sesuai untuk tempat tersebut. Misalkan katanya adalah kata jernih, kemudian gemericik dan sejuk. Itu puisi tentang air terjun. Kalau kalian membuat puisi tentang air terjun, di sini contoh katanya adalah ada kata jernih, kemudian ada gemericik dan sejuk. Kemudian setelah itu carilah perumpamaan atau majas untuk menggambarkan tempat itu atau suasananya. Contohnya bunyi hempasan ombak. Maksudnya adalah seperti alunan musik ya. Kemudian tulislah puisi kalian di buku tulis, boleh tulis di buku tulis, juga boleh tulis di HP. Ada yang pernah menggunakan note? Ya, note itu adalah bahasa Inggris note, tapi kalau bahasa Indonesia adalah catatan di HP-nya. Itu boleh kita nulis di sana, sama seperti buku. Ya, itu bisa disimpan. Kemudian setelah itu barulah bacalah puisi tulisan kalian dengan nyaring, rasakan keindahannya. Tadi alhamdulillah Perel sudah membacakan karya puisinya terkait dengan guru ya.
Nah, setelah itu jika ada kata-kata yang terasa janggal atau belum sesuai, kalian dapat mengubahnya lagi. Maksudnya, kalau ada kata-kata yang salah menurut kalian, boleh kalian ganti dengan yang lain. Ya, kita lanjut. Di sini membaca. Nah, di sini bacalah cerita berikut ini dengan intonasi yang tepat. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Nanti setelah kita bahas bersama, kalian akan Pak Guru kasih latihan. Di sana nanti di akhirnya itu ada. Tapi sebelum itu mari kita bahas bersama-sama ya. Dengan secara pelan, kalian perhatikan bukan hanya sekedar membaca, tapi juga kalian bisa memahami apa yang dibaca ya. Belajar ya. Coba lihat, simak penjelasannya Pak Guru ya. Bertualang di sabana Sumba. Ada yang pernah ke Sumba? Atau pernah nggak dengar namanya Sumba? Pernah. Beda Sumba sama Sumbawa itu beda. Kalau Sumba itu berada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Kalau Sumbawa berada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Ya. Bertualang di sabana Sumba. Selamat datang di surga eksotis wilayah timur Indonesia. Aku tersenyum melihat gaya ramah Arman, sepupuku. Tangannya terentang, terbuka lebar menyambut kedatanganku di bandara Umbu Mehang Kunda di Waingapu, Sumba Timur. Arman memang sepupu terbaik yang kupunya. Inilah satu titik di muka bumi yang ingin aku kunjungi. Sejak Arman bercerita kalau di tempatnya banyak kuda, aku menabung untuk bisa mengunjunginya. Sekarang saatnya tiba. Lihat di bawahnya lagi. Di mana sabananya? Tanyaku tidak sabar. Lumayan jauh, sekitar 45 menit dari sini. Namanya Bukit Warinding. Bukit ini adalah rangkaian dataran tinggi sabana yang luas sekali. Wisatawan suka berfoto di bukit ini karena keindahannya, jawab Arman. Kebetulan sekarang bulan Juli, sabananya seperti permadani emas. Tahu namanya permadani emas? Maksudnya itu adalah kalau kalian berkunjung di bulan Juli, itu pohon rumputnya itu kering. Nah, keringnya itu warna kuning kan? Nah, dia diibaratkan seperti permadani emas. Ada majasnya di sini ya. Maksudnya rumput yang kering itu. Rumput yang kering itulah disebut dengan permadani emas karena bentuknya kuning. Kita lanjut, kalau kamu ke sini bulan November sampai Mei, sabananya menghijau ya sekarang. Ya. Yaitu karena hujan, maka yang membuat rumput-rumput yang tadi kuning menjadi hijau. Indah sekali. Ya. Aku mengangguk-angguk. Aku mengerti, pasti itu karena pengaruh musim. Maksudnya tadi itu adalah pengaruh musim. Kalau dia musim kering, maka rumputnya akan menjadi kuning atau diibaratkan tadi permadani emas. Tapi kalau dia musim hujan, maka rumputnya akan tumbuh hijau. Indah sekali pemandangannya. Apalagi ada yang pernah pernah ke Bayan. Ada namanya wisata itu sabana juga, yaitu di Lendang Danger namanya atau di Lekuk Gereneng namanya. Itu ada hamparan bukit-bukit yang warnanya hijau, menghijau sekarang. Indah sekali. Pemandangannya di depannya itu, di belakangnya itu maksud Pak Guru ada Gunung Rinjani. Nanti lihat di YouTube Sabana Lendang Danger. Ya. Kita lanjut, aku mengangguk-angguk, aku mengerti, pasti itu karena pengaruh musim. Nah, lihat ini sabananya ya, ada bukit, kemudian ada rumput-rumput yang sudah mulai menghijau karena ini sudah musim musim hujan. Kita lanjut. Kalau kudanya, cecarku lagi. Arman tertawa. Menurutnya
di sekitar Pulau Canberra ada sabana lain dengan vegetasi khas Sumba. Sabana itu sering dijadikan destinasi wisata untuk melihat kuda liar Sumba di alam bebas. Gerombolan kuda akan mudah dijumpai di saat musim kemarau. Itu karena sabana sangat kering sehingga kuda-kuda aktif merumput. Nah, Pulau Sumba adalah bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya membentang dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Lanskap ya di pulau ini sangat unik, terdiri atas sabana, bukit kapur dan lautan. Nah, disinilah dia. Kita ke sana sekarang ya, seruku bersemangat. Besok, jawab Arman tegas. Aku sedikit kecewa, namun bagaimana lagi, untuk pergi ke sana ternyata butuh persiapan. Di sana tidak ada angkutan umum, kami harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa. Selain itu, di sana tidak ada warung. Pengunjung harus membawa bekal sendiri, terutama air minum, karena Sumba memiliki cuaca panas yang cukup tinggi. Nah, inilah ilustrasinya ya. Ibaratnya dia memakai kuda. Ya, si Arman itu ada sepupunya ya, sama temannya ini ya. Nih ibaratnya lihat kuda di sini. Nah, setelah membaca cerita bertualang di Sabana Sumba, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh membaca lagi cerita tersebut untuk lebih memahaminya. Artinya kalian boleh membacanya 2 sampai 3 kali sampai kalian memahaminya. Barulah kalian jawab yang ini. A. Bagaimana menurut kalian cerita bertualang di Sabana Sumba secara keseluruhan? Menurut kalian bagaimana cerita tersebut? Apakah dia menarik, tidak menarik? Kalian ceritakan kembali. Paham maksud Pak Guru? Oke. Terus yang kedua, apakah judul cerita sudah menggambarkan isi cerita? Judulnya kan tadi sudah ada di atas ya. Apakah dia sudah menggambarkan isi cerita tersebut? Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? Maksudnya adalah seperti gambar ini. Bagaimana menurut kalian ilustrasinya ini? Apakah sesuai enggak dengan apa yang diceritakan? Paham sampai di sini? Oke, sekarang boleh dikerjakan. Tapi dibaca kembali cerita itu ya, 2 atau 3 kali biar kalian memahami. Iya, boleh dikerjakan.